Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait tentang ikhlas dan niat. Yang dimana ikhlas dan niat ini merupakan salah satu unsur penting yang dimana amal-amal akan diterima dengan Allah SWT dengannya. Di dalam ayat Al-Quran kita menemukan banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang niat dan ikhlas. Salah satunya adalah firman Allah SWT dalam surah Hud ayat 15 sampai dengan ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan rugi. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu pun di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Selain dari ayat, banyak hadis juga yang menyebutkan tentang ikhlas dan niat. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Muttafaqun alaih. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang telah dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin ia peroleh, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan memperoleh apa yang ia niatkan atau apa yang ia inginkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan kepada kita, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan pahala yang penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berhijrah, berubah dari kemaksiatan menuju ketaatan karena urusan-urusan dunia, atau ada seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka dia tidak mendapatkan pahala hijrah dari Allah dan Rasulnya, melainkan dia mendapatkan apa yang dia niatkan tadi. Sehubungan dengan tema ini juga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dalam hadis yang panjang. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Hendaknya kita merenungi hadis ini, yang mana hadis ini adalah amalan-amalan besar, yang ketika seorang hamba mengerjakannya, namun karena salah niat, maka mereka menjadi bahan bakar api neraka pertama kali. Hadis ini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid, lalu ia didatangkan dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia pun mengetahuinya. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Ia menjawab,
Aku berperang karena engkau hingga aku mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta, tapi kamu berperang agar disebut sebagai orang yang berani, dan kamu telah disebut sebagai pemberani. Maka diperintahkanlah agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian seseorang yang pelajari ilmu dan mengajarkannya, ini yang kedua. Juga membaca Al-Quran, didatangkanlah ia dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat di dunia? Ia menjawab, aku telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Juga membaca Al-Quran karena engkau. Allah berfirman, kamu berdusta, tapi kamu mempelajari ilmu agar disebut sebagai alim, serta membaca Al-Quran agar disebut sebagai seorang qori. Dan kamu telah disebut seperti itu, maka diperintahkanlah agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka karena salah niat. Allah karuniakan pada dia mungkin suara yang bagus, banyak hafalan Qur'annya, namun ia membaca Al-Quran agar disebut qori, agar dipuji-puji orang, salah niatnya, wa iyazubillah. Dan yang ketiga, kemudian seseorang yang diluaskan rezekinya oleh Allah dan dia memberinya dari beragam jenis harta, lalu didatangkan dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat dengannya di dunia dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia? Ia menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau senang jika di dalamnya diinfakkan harta, melainkan aku infakkan harta bendaku di jalanmu. Allah berfirman, kamu berdusta, tapi kamu melakukan hal itu agar kamu disebut sebagai orang yang dermawan, dan kamu telah disebut seperti itu, maka diperintahkanlah agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita 3 amalan ini: orang yang mati syahid berperang di jalannya Allah SWT, kemudian orang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, ya, bahkan dia seorang hafiz, mungkin seorang dai. Yang ketiga yaitu orang yang Allah karuniakan harta yang banyak, namun harta itu dia infakkan memang di jalan Allah SWT, namun niatnya bukan karena Allah, niatnya agar mendapatkan pujian, akan disanjung sebagai orang yang dermawan oleh manusia. Dan mereka semua karena salah niatnya, yang mana amal-amal ini sebenarnya harus mendekatkan mereka dengan Allah SWT, namun malah menjadi malapetaka bagi mereka, yang menyebabkan mereka diseret ke dalam api neraka dan menjadi bahan bakar api neraka yang pertama kali. Semoga kita senantiasa menjaga niat dan keikhlasan kita dalam setiap ibadah dengan hanya mengharap pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.